Baiklah, para pemirsa sekalian, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama pemaparan materi utama kita pada malam hari ini yang berjudul Fawailul lil Musallin, ancaman bagi orang-orang yang sholat tapi dia lalai. Pada Ustadz kita, Ustadz Irsyad Rafi, Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan dengan penuh hormat. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba bihudahu wa istana bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali, sehingga kita tentunya patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan taufik sehingga kita bisa berkumpul pada salah satu di antara majelis ilmu dalam format konsultasi syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya materi pengantar kita pada sesi konsultasi syariah untuk kali ini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Walaupun ini mungkin bagian-bagian yang kita potong-potong yang sangat panjang, dengan mengambil tema salah satu ayat atau potongan ayat dari salah satu surah Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul musallin," kebinasaan bagi orang-orang yang sholat. Dan tidak sampai di situ, ternyata firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Jadi orang-orang yang binasa sedangkan dia merupakan orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya itu sendiri. Hadirin jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ulang-ulangi setiap kali kita memulai pembahasan kita, kita sampaikan bahwasanya secara umum apa yang kita akan kaji dan yang telah dan akan kita kaji adalah berkenaan kesalahan-kesalahan yang bisa saja kita sendiri yang melakukan dalam sholat-sholat kita, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Secara umum kita klasifikasi menjadi dua bagian. Kesalahan-kesalahan yang bisa saja seorang muslim itu lakukan dalam sholat-sholatnya. Bagian yang pertama, dan ini yang sangat penting untuk kita perhatikan, adalah kesalahan-kesalahan yang kita terjatuh di dalamnya, dan kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan tidak sahnya sholat, tidak bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggugurkan kewajiban. Dalam artian yang kita bilang tadi, bahwasanya kita melakukan atau melaksanakan mendirikan sholat, tapi ujung-ujungnya sholat tersebut tidak sah, tidak dianggap secara hukum, atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dianggap telah mendirikan sholat. Kita capek raga, namun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk kita senantiasa selalu perhatikan terkait keabsahan sholat kita. Kemudian yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang tidak berimplikasi pada keabsahan sholat kita, namun kesalahan-kesalahan ini bisa jadi mengurangi pahala, mengurangi nilai ibadah sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh kita pandang sebelah mata. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, tentunya ibadah sholat ini adalah sebuah ibadah yang agung. Kalau kita lihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya bisa kita hitung, tidak terlalu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wajib. Salah satunya ini adalah sholat. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang agung, mungkin
5 kali sehari semalam paling minimal kita sholat, yang merupakan sholat wajib ya, sholat fardu kita, di mana ibadah sholat kita di satu sisi dia adalah kewajiban, namun di sisi yang lain sebenarnya dia adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita bagaimana kita bisa bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat-sholat kita ini. Sehingga kita perlu perhatikan baik-baik bagaimana kita sholat supaya paling minimal kita tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Maun tersebut, fawailul lil musallin an salatihim sahun waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, satu hal juga yang paling penting untuk kita perhatikan adalah ketika kita mengkaji berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dalam ibadah sholat tentunya adalah bagaimana kita memperhatikan betul bahwasanya kesalahan ini adalah untuk kita pribadi dahulu, ya. Bukan berarti ketika kita mulai belajar kita mengkaji kesalahan-kesalahan ini kemudian kita jatuhkan pandangan kita kepada saudara-saudara kita yang lain ketika kita lihat kesalahan yang pernah kita bahas, kemudian kita katakan, kita vonis orang lain, oh ini salah, ini tidak sah sholatnya, oh fulan tidak bagus sholatnya, tidak sempurna sholatnya, oh tidak dapat pahala sempurna. Oh bukan itu tujuannya. Tujuan kita mempelajari apa kesalahan-kesalahan ini untuk sebagai bahan introspeksi diri kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah juga sebagai bahan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat saudara kita sholat, bukan sekedar memvonis, tapi mengajak, memberitahukan, memberikan informasi, memberikan ilmu, men-share ilmu kepada mereka yang mungkin saja mereka tidak tahu. Karena kadang seorang terjatuh pada sebuah kesalahan, itu ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama itu karena memang tidak tahu. Nah, karena dia tidak tahu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena dia lalai. Dia lalai. Ya, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kembali kita langsung ke materi kajian kita. Materi kajian kita sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Materi kajian kita ambil pembahasannya dari eh, satu tulisan yang diringkas, mukhtasar mukhalafat at-taharah was-shalah wa ba'du mukhalafatil masajid. Ringkasan terkait mukhalafat, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam masalah taharah, dalam masalah sholat, dan masalah sholat berjamaah di masjid. Ya, kita telah sampai pada poin atau sebagaimana kita sudah sampaikan, yang tidak apa-apa kita ulang-ulangi lagi. Jadi ada 3 bagian ya di sini. Ada tentang toharoh, tentang sholat, dan tentang mukhalafat di masjid. Nah, untuk bagian pertama kita insya Allah kita akan selesaikan ya pada kesempatan kali ini terkait mukhalafat atau al-akhta. Nah, kesalahan-kesalahan dalam toharoh sekitar ada 40-an poin ya. Insya Allah kita akan selesaikan biidznillah ta'ala pada pertemuan kali ini. Kita telah sampai pada poin yang ke-32. Di sini sebelumnya ya, sebagaimana kita tadi lihat sampulnya bahwasanya tulisan ini merupakan tulisan yang di atau karya dari salah seorang masyayikh Bilahullahu Ta'ala. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, salah satu murid senior dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu Ta'ala jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita di poin yang selanjutnya ini, di poin yang ke-32. Beliau mengatakan, ada nukilan yang beliau sebutkan, ma yaf'aluhu katsirun minan niswati min ta'khiril ghusli minal jima' wa minal hayd idza tahurat bil laili hatta tatlu asy-syams thumma taktasil fataqdih wa hadha haramun bil ijma'. Jadi sebagian wanita atau secara umum ya, baik itu laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga,
ketika di malam hari umpamanya melakukan hubungan suami istri, atau seorang wanita yang apa namanya selesai dari masa haidnya. Nah, selesai masa haidnya di akhir waktu sholat atau di malam harinya. Kemudian wanita atau seorang ini menunda-nunda sholatnya. Jadi banyak yang begitu ya, apalagi di malam hari, biasanya waktu istirahat, ketika sucinya di tengah malam mungkin selesai masa haidnya umpamanya, atau dia melakukan hubungan suami istri kemudian tidak langsung mandi karena ya malam hari nanti besok itu biasa ditunda-tunda, ditunda-tunda mandinya, akhirnya sampai tatlu asyams kata Syekh di sini, sampai bukan tatlu al-fajr ya, bukan masuk waktu subuh, tapi sampai matahari muncul, yang berarti bahwasanya waktu subuh telah lewat. Kadang sebagian bermudah-mudahan menunda-nunda, kan saya junub, kan saya ini baru suci dari haid. Kan wajibnya sholat itu setelah mandi. Jadi mandinya tidak apa diakhirkan. Akhirnya dia keluar waktu, dan Syekh di sini mengatakan wahada haramun bil ijma. Haramun bil ijma ini adalah sesuatu pelanggaran yang jelas adanya, merupakan dosa menunda sholat secara sengaja. Karena ada kesempatan untuk apa namanya, ada kesempatan untuk mandi segera, atau sebelum masuk waktu subuh umpamanya, kemudian ketika masuk waktu subuh bisa langsung menunaikan sholat subuh. Apalagi sholat subuh yang sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, waktu subuh adalah waktu yang paling sempit, ya, waktu yang paling sempit di antara waktu-waktu sholat yang 5 ini. Nah, sebagaimana nasihat Syekh di sini, wal wajibu alaiha antubadir, dan wajib baginya untuk bersegera bil ghusl, mandi, wa tusolli qabla tulu'i asyams, dia mandi dan sholat sebelum matahari itu terbit. Dalam artian sebelum waktu subuh itu pergi, selesai, atau habis, ya. Apalagi kan kalau kita di sini Syekh mengatakan sebagian besar wanita, karena wanita sebagian apa namanya ya, tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga paling banyak menunda-nunda sholatnya. Nanti saya mandi, nanti saya begini. Akhirnya lewat waktu sholat, baru buru-buru mandi sudah terbit matahari. Eh, Oke, ini yang pertama, atau yang selanjutnya. Eh, Cuma enggak apa-apa ya, kita lanjut saja di sini. Inna sholata la yajuzu ikhrajuha an waqtiha amdan bil ijma. Di sini Syekh menyebutkan secara ijma eh, disepakati bahwasanya tidak boleh sholat atau sengaja menunda sholat hingga keluar waktunya. Waqad taqaddama anna dzalika minal kabair, ini termasuk dosa besar. Wa idza alima zauj, ketika seorang suami tahu keadaan istrinya seperti ini menunda-nunda, wasakata an inkarihi fa huwa syarikuha fil itsmi. Jadi ketika ada seorang suami yang tahu keadaannya istri seperti ini, maka kemudian dia diam, tanpa bernasihat, tanpa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sang suami ini juga sama kedudukannya, dia berserikat dalam dosa, ingkarat alimatan bitahrim. Apalagi ketika wanita ini tahu tidak bolehnya, keharamannya menunda sholat secara sengaja. Wa ingkarat jahilah fa'alaiha ismu jahliha. Ketika seorang wanita itu tidak tahu, maka dia punya dua dosa. Dosa karena tidak tahu, dan dosa atas maksiat menunda sholatnya, kata Syekh di sini. Jadi itu sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kadang seorang terjatuh dalam sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, apalagi disebutkan di sini adalah dosa besar, eh, me, menunda sholat secara sengaja. Itu termasuk di antara dosa besar, kata Syekh di sini.
ketika seorang tidak tahu sebelumnya, oh ternyata itu dosa besar ya. Nah, mungkin anggapan sebagian bahwasanya oh ya tidak mengapa, kan tidak tahu. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Malahan ada dua dosanya, dosa gara-gara kejahilannya. Kenapa dia tidak belajar? Kan belajar itu, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah kewajiban, ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Ketika kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu, kita mendekam dalam kejahilan, dalam kebodohan, maka kebodohan tersebut atau tidak adanya usaha untuk mencari ilmu itu adalah sebuah dosa yang berbeda. Oke, kita lanjut pada poin yang selanjutnya. Poin yang ke-33, ya taqidu ba'dun nas annal masha 'alal khuffain la yakunu illa fi fasli syita. Ini berbeda lagi pembahasannya. Kata Syekh di sini di antara anggapan yang keliru ya. Ini terkait masalah al-mash 'alal khuf, yaitu mengusap al-khuf. Perlu kita jelaskan dulu sebelum kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Sebagian kaum muslimin mungkin tidak terlalu familiar terkait masalah al-khuf. Ya, al-khuf apa itu al-khuf? Al-khuf itu sejenis alas kaki yang menutupi seluruh kaki hingga mata kaki. Dalam artian alas kaki ini menutupi anggota tubuh wudhu, yaitu kaki kita secara sempurna. Nah, sampai mata kakinya juga ikut tertutup. Nah, ya, dalam syariat kita ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, khuf atau membasuh khuf dalam rangkaian wudhu ya, secara asal kalau kita berwudhu, anggota tubuh yang terakhir yang dibasuh dengan air, yang disiram atau dicuci dengan air adalah kaki. Dalam satu kondisi ketika seorang menggunakan khuf atau menggunakan sepatu atau menggunakan kaos kaki umpamanya atau menggunakan khuf, ya biasanya ini khuf kalau di zaman dahulu, khuf itu alas kaki yang terbuat dari kulit ya, yang menutup seluruh kaki ya, kaki sampai mata kaki. Sehingga di antara syariat yang eh, yang merupakan di antara hal yang menjadi sebuah rukhsah, keringanan, apa yang dicontohkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membasuh membasuh khuf tanpa melepas dan mencuci kedua kaki saat berwudu. Nah, ini pembahasan tentang khuf ini, para ulama kita membahasnya dalam persoalan akidah juga, karena hal yang seperti ini sebagian sebagian firqah di antara firaq al-muslimin, ada sebagian aliran-aliran eh, di antara kaum muslimin itu tidak mempercayai atau tidak mengimani al-mashu alal khuf, bahwasanya ya wudu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya kaki itu dibasuh dalam wudu, bukan diusap ya, bukan diusap, apalagi diusapnya menggunakan alas yang tidak langsung mengenai kulit kaki. Sedangkan al-mashu alal khuf sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan walau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu al-khuffi aula bil mashi min a'laha. Walaqad kuntu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya apalagi kalau kita lihat tata caranya ya, tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sebagai pengganti basuhan basuhan untuk kaki itu hanya sekedar diusap
diusap apa namanya? Diusap apa yang nampak dari kaki. Jadi umpamanya ini kaki, ya kaki. Ini alasnya, alasnya. Ini yang di atasnya. Bagaimana cara mengusap khuf ya? Mengusap khuf itu di atasnya yang diusap, bukan diusap semuanya begini ya, bukan diusap seperti mencuci kaki, tidak. Mengambil air, kemudian membuang airnya, kemudian diusap, diusap kakinya sampai di atas, selesai. Itu yang disebut dengan al-mashu alal khuffain, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan di sini di riwayat dari asar ini, dari asar Ali bin Abi Thalib, walau kana dinu birra'i, seandainya agama itu semuanya berdasarkan akal. Nah, semuanya berdasarkan eh, melulu berdasarkan rasional, apa, pemikiran manusia. Eh, Lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'laha. Seharusnya yang diusap itu yang di bawah, karena yang di bawah itu yang menginjak. Nah, sedangkan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali, saya sendiri, kata Ali bin Abi Thalib, saya sendiri melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap a'la khuffihi, mengusap sebagaimana yang kita jelaskan tadi, mengusap bagian eh, lohar, ya, yang nampak di atas dari alas kaki beliau. Eh, nah, di sini disebutkan ya taqidu ba'dun nas, di antara kesalahan kata Syekh di sini, eh, karena kita mengimani ya, kita mengimani tentang syariat kebolehan, keringanan membasuh khuf. Hmm. Sebagian orang mengatakan atau beranggapan bahwasanya al-mashu alal khuffain, mengusap khuf itu tidak boleh dilakukan kecuali di musim dingin. Hmm, di musim dingin. Wahada, kata Syekh, wahada tiqadun khoti'. Ini adalah anggapan yang salah. Dan yang benar adalah balis sawab, dan yang benar adalah anna lahul mas fi kulli waqtin duna tahdidi zamanin, duna tahdidi zamanin, duna zamanin, ya. Jadi tidak ada batasan ketika seorang menggunakan khuf, baik itu musim dingin kah, musim panas kah, atau yang lainnya, sedang safar atau sedang tidak safar, kalau pakai khuf dia boleh mengusap khufnya. Nah, dia boleh mengusap khufnya, kata Syekh di sini. Faqauluhu alaihi salatu wassalam lil musafiri salasat ayyam walayalihinna walil muqimi yaumun walilah. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan batasan durasi boleh memakai khuf atau boleh mengusap khuf. Nah, dalam waktu kapan? Nah, disebutkan di sini untuk seorang musafir dibolehkan, diberikan rukhsah untuk senantiasa memakai khufnya, tidak dilepas, dan ketika berwudu cukup diusap, yaitu waktunya adalah 3 hari, 3 hari dengan malamnya. Walil mukim yomun walilah, sedangkan bagi orang yang tidak safar, 1 hari 1 malam diberikan rukhsah boleh untuk mengusap khufnya sebagai ganti dari mencuci kaki dalam berwudu. Nah, disebutkan di sini amun fi kulli zamanin. Hadis ini untuk musafir atau untuk seorang yang tidak safar itu berlaku untuk semua waktu. Ya, di sini disebutkan, dinukilkan fatwa Syekh bin Baz tentang bolehnya uh, umumul ahadits sahihah adalla ala jawazil mas'i al khuffaini wal jawrabain yadullu ala jawazil mas'i fi syita'i was shaif. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, Syekh bin Baz juga mengatakan al mas'u al khuffain, mengusap khuf itu berlaku di semua zaman, entah itu musim dingin atau musim panas. Wala a'lamu dalilan syar'iyyan yadullu ala takhsisihi. Ya, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya mengusap khuf ini khusus untuk musim dingin saja atau khusus untuk musafir saja, tidak ada. Wah, tidak ada ya.
Walakin laisa lahu an yamsaha 'ala syarabi wala birihi illa bisyurutil mu'tabar syar'an. Jadi ada syaratnya. Ada juga tata caranya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tata cara mengusap ya mengusap di atasnya saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang lainnya yang perlu dipahami ketika seorang mau mengusap kaos kakinya, dia kaos kakinya ya, kaos kaki, sepatu atau semua alas kaki yang menempel di kaki yang menutup seluruh kaki sampai mata kaki. Ada syaratnya. Wa minha disebutkan di sini di antara syaratnya adalah kaunus syarabi satiran di mahallil fard. Di antara syaratnya adalah khuf atau alas kaki itu atau kaos kaki itu menutupi semua kaki yang termasuk anggota wajib basuh dalam wudhu. Ya. Kemudian malbusan ala toharotin. Malbusan ala toharotin. Jadi kaos kaki atau sepatu atau khuf itu dipakai pada saat seseorang itu dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci dia sudah mandi kalau dia berhadas besar, dia sudah wudhu kalau dia berhadas kecil, dan jauh dari najis, dia pakai sepatunya atau pakai kaos kakinya itu dalam keadaan dia suci dalam toharoh. Kemudian di sini di antara syaratnya adalah ma'amuraatil mudda wa hiya yaumun wa lailah lil muqimi wa thalathati ayyam bilayalihinna lil musafir. Ini tadi memperhatikan durasinya. Jadi durasi bolehnya untuk yang tidak musafir, yang tidak bersafar adalah 1 hari 1 malam. Boleh dipakai dan atau boleh mengusap ya. Bad'an. Nah, ini yang paling penting juga kita perhatikan terkait masalah khuf. Bad'an minal mashi ba'dal hadas fi asahi qauli al ulama. Jadi kapan boleh mengusap mengusap khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki? Kan kita pakai kaos kaki atau sepatu itu dalam keadaan suci. Nah, kita sudah berwudu. Nah, dimulainya perhitungan yaum walailah 1 hari 1 malam bagi yang tidak musafir itu ketika awal kali kita berhadas dan kita mau bersuci, kita mau berwudu. Jadi bukan dari sejak kali dipasang itu khuf, bukan. Bukan. Umpamanya pagi hari saat kita mau berangkat kerja umpamanya, bagi orang-orang kantoran biasanya pakai sepatu, dan pakai kaos kaki. Berwudu dulu ya sebelum siap-siap pergi ke kantor, mungkin berwudu kemudian pakai kaos kakinya, pakai sepatunya, kemudian berangkat. Dan dia tidak tidak batal wudunya, ya, tidak berhadas hingga masuk waktu zuhur. Hingga masuk waktu zuhur, mau sholat zuhur dia berwudu dan dia basuh. Nah, itu kali pertama. Jadi kali pertama berwudu setelah berhadas, ya, setelah berhadas. Jadi dimulai dari hitungan waktu zuhur sampai zuhur di hari berikutnya. Itu 1 hari yang disebut dengan 1 hari 1 malam. Ya, ya mungkin ini cukup. Jadi intinya di sini, apalagi kita ini ya, di Indonesia tidak ada musim dingin, tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas, dan kita tidak apa ya, tidak terbiasa secara umum ya, secara umum kita di Indonesia jarang pakai sepatu mungkin kecuali dalam hal-hal yang formal. Sedangkan di negara-negara yang lain itu sepatu kaos kaki itu sesuatu yang wajib tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin sekali-kali kita bisa menerapkan sunnah bolehnya memakai khuf dan berwudu pakai kaos kaki umpamanya, karena kita biasanya masuk masjid ya harus lepas alas kaki, harus lepas sepatu. Jadi paling minimal bisa kita praktekkan sekali-kali untuk mengambil rukhsah. Nah, ini adapun berkenaan dengan yang mana yang afdol, apakah afdolnya itu buka saja kaos kaki kemudian cuci kaki dalam wudhu, ataukah afdolnya mengambil rukhsah. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan afdolnya cuci kaki, langsung saja cuci kaki.
Buka saja kalau memungkinkan, kalau tidak ada kesulitan, tidak ada masyakoh, buka mie saja. Nah, silahkan dibuka saja kaos kakinya, alas kakinya. Tapi ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdol adalah mengambil rukhsah, mengambil kemudahan yang diberikan oleh syariat kita. Atau kalau kita ya sekali-kali kita mentatbik mentatbik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian selanjutnya poin yang selanjutnya kita cepat saja ya. Itu ada ba'dun nas an yakul liman faraga min wudu'ihi min ma'i zamzam. Jadi mungkin bagi orang yang umroh mungkin ya di tanah suci, kadang ada yang berwudu dengan pakai air zam-zam. Kemudian berdoa dengan doa yang dia inginkan, karena berdalilkan bahwasanya ma'u zamzam lima syuribalahu, apa air zam-zam itu ketika diminum maka kita bisa berdoa dengan doa apa saja. Nah, kemudian dia mau implementasikan ketika sudah berwudu, dia berdoa dengan doa apa saja. Padahal yang seharusnya adalah yang namanya wudu, baik itu dengan air biasa atau air zam-zam, ya doanya adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana doa yang masyhur ya, doa sesudah wudu seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, eh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dan doa-doa yang semisalnya yang ada riwayatnya yang menunjukkan bahwasanya setelah selesai wudhu berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, kemudian poin yang selanjutnya cepat saja ya, di poin yang ke-35, fi athna'il wudu yaktahi ba'dun nasi bimashi muqaddimati ra'sihi aw yamsah ila muntasifir ra'si wa yadunnu annahu qad istakmala al-masha bidzalikal fi'il. Salah satu hal yang kita lakukan dalam berwudu adalah membasuh kepala. Jadi secara umum wudu itu adalah mengalirkan air ke anggota wudu kecuali kepala. Kecuali kepala dan telinga itu diusap, mengambil air, kemudian membuangnya, kemudian sisa-sisa air yang menempel di tangan itu diusapkan ke kepala dan ke telinga. Ke telinga ya. Sebagian kaum muslimin mencukupkan untuk mengusap sebagian kepala, mengusap ubun-ubun atau setengahnya mungkin, tidak sampai ke belakang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya Nabi ketika membasuh kepala itu bada abi muqaddimati ra'sihi, kemudian wa yadhhabu ila qafa'ahu, sampai tengkuknya, kemudian kembali lagi dan mengusap telinganya. Dan ini jelas dalil sharih yang disebutkan oleh para ahlul hadis dalam meriwayatkan praktek wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya tidak menutup mata ya bahwasanya di kalangan para fuqaha kita ada khilaf fikih, ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih kita bahwasanya ketika memahami ayat wudhu, wamsahu biruusikum, sebagian ahli fikih salah satunya dalam madhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya yang wajib adalah mengusap, yang penting mengusap bagian dari kepala, mengusap bagian dari kepala. Dan bahkan di antara pendapat ulama Syafi'iyah adalah sekedar mengusap 3 helai rambut itu sudah sah. Itu yang penting mengusap, intinya mengusap ya, intinya mengusap. Namun kita katakan yang lebih tepat, yang lebih sempurna adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai berbagai hadisnya. Jadi tidak kita pungkiri ya, tidak kita pungkiri ada khilaf fikih. Namun tentunya kita beribadah ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat, adalah ibadah yang akan kita persembahkan, kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersandar dari ibadah kita bukan hanya sekedar taklid buta. Ketika kita mendengarkan ini, guru kita mengatakan seperti ini, sejak kecil saya diajarkan seperti ini, oh tidak,
kita perlu merujuk pada dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang sahih. Apalagi kalau dalam madhab Syafi'i memang madhabnya seperti itu, hanya sekedar yang wajib itu mengusap sebagian, tapi perlu juga diingat bahwasanya Al-Imam Syafi'i juga pernah mengatakan eh, in sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Ketika hadisnya adalah sahih, eh, maka dia adalah madhabku. Eh, Allah taala alam ya. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya secara cepat saja ini. Poin yang ke-36, ba'dun nasi yaftahu lisyaitani tariqan alaihi fi amri taharati wa yastamiru fi dhalika mutawi'an lisyaitani hatta yusbiha min jumlatil al-muwaswisin. Nah, ini terkait waswasah. Jadi sebagian kaum muslimin itu terjangkit dengan penyakit waswas. Waswas dalam artian ketika dalam toharohnya ya, dalam toharohnya dia merasa kayaknya ada yang kurang, ada yang sehingga berlebih-lebihan. Ya, di sini disebutkan salah satu contohnya oleh Syekh di sini berlebih-lebihan dalam masalah toharoh. eh, min dzalika ma yahsulu min ba'din nasi min kaunihi yubaligu fi at-tanazzuh minal baul. Jadi sebagian kaum muslimin ketika beristinja ya, beristinja terutama ketika buang air kecil itu berlebih-lebihan dalam mengeluarkan sisa-sisa terakhir dari air seninya, sisa sisa terakhir dari apa namanya air seninya, air kencingnya, kemudian berlebih-lebihan. Padahal kata Syekh di sini ini adalah apa fayakumu bi ijhadi nafsihi wa ihrajiha fi sabili ikhraji ma yumkinu ikhrajuhu walau bisu'ubatin wa masyaqqa wa hadha tanattu wa takalluh madmum. Ini adalah sikap berlebih-lebihan yang tercela. Nah, sikap yang berlebih-lebihan yang tercela. Berusaha, berdehem, mengurut apakah banyak biasanya hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak tahu ilmunya bahwasanya beristinja ya beristinja secara secukupnya, tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu berlebih-lebihan. Adapun kadang orang terjangkiti penyakit waswasah, waswas. Kadang dia rasakan kayaknya ada yang keluar. Sehingga ketika setiap kali dia buang air kecil, dia usahakan kasih keluar se apa namanya intinya sampai tetes terakhir ya. Sampai tetes terakhir harus keluar sampai berlebih-lebihan sampai menyusahkan diri dan berakibat kepada kesehatan dirinya. Dan ini kata Syekh ini merupakan sebuah kesalahan yang perlu kita hindari. Dan was-was kata Syekh tadi babu huwasi itu banyak sekali orang-orang yang terjangkiti kadang dalam masalah wudhu umpamanya ya ada yang berlebih-lebihan ketika membasuh tangannya umpamanya ini sudah sampai air atau belum sampai dia gosok terus akhirnya lama dan banyak menggunakan air israf jadinya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, ini termasuk was-was was-was juga yang perlu dihindari dan salah satu tempat masuknya syaitan dalam masalah ibadah. Kemudian selanjutnya secara cepat ya. Ba'dun nasi fi atna'i wudu'ihi wa inda ghusli wajhihi la yaghsilu safhatan kamilatan bal tabqa ajza'ul wajhi jihatal udunaini lam yamsahha al-ma lam yamassahal ma. Nah, sebagian berwudu ketika membasuh wajahnya itu tidak membasuh seluruh wajahnya. Nah, dan perintah dalam berwudu itu adalah membasuh seluruh wajah. Nah, tidak boleh ada bagian kecil dari wajah itu yang terluput. Nah, di antara bagian kecil dari wajah yang sering terluput kata Syekh di sini adalah bagian yang dekat apa namanya dekat telinga ini, terutama bagi laki-laki yang punya jenggot tebal mungkin jenggot tebal dan di antara sunnah ya adalah apa namanya mengusap-usap sampai air itu menyeluruh pada kulit kulit wajah. Ini kadang kata Syekh wajah yang termasuk wajah di sini adalah awal tumbuhnya rambut di sini sampai yang kelihatan ke depan itu yang disebut dengan wajah apa namanya dagu
depan ini, yang ini tidak termasuk ya. Yang di bawah ini tidak termasuk. Yang termasuk adalah bagian depan dari dagu ini, dan semua yang tidak sampai apa namanya ini telinga, ini semuanya disebut dengan wajah. Kita persingkat saja. Pada poin yang selanjutnya disebutkan di sini, yadunnu ba'dun nasi annahu idza tawadda thumma halaka sya'rahu aw qassa dhafrahu anna taharatahu fiha syakkun fayabqa fi harajin min amrihi. Eh, Sebagian kaum muslimin ketika setelah berwudu, ya, setelah berwudu, kemudian dia apa namanya, kalau cukuran, ya jadi cukuran, baik itu cukur kumis kah, atau cukur bulu yang lain, atau potong kuku. Setelah itu dia katakan, kayaknya batal wudhunya saya. Batal wudhu. Ada anggapan yang seperti itu kalau sudah potong kuku atau cukur rambut atau cukur bulu yang lainnya, membatalkan wudhu. Padahal kata Syekh di sini, waswabu annahu la haraja alaihi fi dzalika wa taharatuhu baqiyatun ala haliha. Jadi tidak ada masalah. Ini tidak membatalkan wudhu. Memotong kuku, mencukur rambut atau bulu yang lainnya itu bukan merupakan pembatal toharah. Kemudian selanjutnya, ba'dun nasi idza tawadda'a thumma asaba badanahu wa ma labisahu najasatun la yaktafi bi izalatihi fahasab bal ya'taqidu annahu la budda min i'adatil wudu marratan tsaniyah. Ini juga banyak terjadi bahwasanya sebagian kaum muslimin ketika injak injak kotoran umpamanya, atau sentuh kotoran, sentuh najis, apa yang dia lakukan? Wudhu ulang. Padahal yang seharusnya adalah cukup menghilangkan najis, cukup cuci anggota tubuh yang terkena najis, menghilangkan apa namanya, menghilangkan najis itu dari tubuh kita, dari pakaian kita kalau terkena di pakaian kita, cukup dibersihkan saja, tidak perlu wudhu. Karena najis yang kita pegang atau tidak sengaja terinjak, eh, atau tidak sengaja terpercik dalam di pakaian kita, itu sama sekali bukan pembatal wudhu, ya, bukan pembatal wudhu. Tidak perlu mengulangi wudhu, namun yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan, mencuci pakaian atau anggota tubuh yang terkena najis tersebut. Ya, ini sebagian kaum muslimin seperti itu, menganggap bahwasanya kalau terkena najis batal wudhu, padahal tidak. Oke, selanjutnya poin yang selanjutnya, poin yang sebelum terakhir ini ya, tentang wanita, ba'dun nisa idza kanat fi waqtin nifasi tani an siyami was salati muddata arba'ina yawman wa qad tatahhara qabla dhalik walakin ma'a dhalika tani an ada'i sholati was siyami hatta nihayatil arba'in wa hadha fahmun khati. Nah, di antara pemahaman yang keliru juga adalah bagi wanita-wanita yang habis melahirkan. Eh, jadi tidak mau sholat, tidak mau puasa kalau dia bertepatan bulan Ramadan, dan tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang mempersyaratkan toharoh sampai selesai masa melahirkan itu sampai 40 hari. Padahal kata Syekh di sini ini adalah pemahaman keliru. Eh, karena yang namanya nifas tidak ada istilah seperti haid, ya. Tidak ada masa minimal nifas itu. Ketika umpamanya baru 20 hari setelah melahirkan kemudian sudah tidak ada darah nifas yang keluar, maka dia dihukumi suci. Dia segera mandi, kemudian dia sholat dan melanjutkan puasa kalau dia bisa berpuasa pada saat itu. Nah, ini hal yang penting untuk dipahami oleh wanita. Terakhir, bagian yang terakhir, kita cepat ya. Bagian yang terakhir, walaupun ada bagian poin yang ke-42 ini, tapi menurut saya tidak perlu kita bahas itu. 41, minal mukhalafati idhan anna ba'dhan nasi idza khasyiya an tafutahul jamaah wa lam yakun mutawaddian aw kana mujriman
amida ila tayammumi wa tarakal wudu awil iktisal khasyata an tafutahul jamaah. Nah, ini bagi laki-laki atau ya bagi laki-laki atau perempuan. Nah, eh, ada sebagian yang mengatakan maksudnya umpamanya dalam satu kasus sholat berjamaah sudah mau iqomah di masjid ya. Umpamanya sudah mau iqomah di masjid sholat fardu. Sedangkan dia dalam keadaan belum berwudu dan atau dalam keadaan junub, belum sempat mandi, belum sempat mandi. Sebagian ada yang mengatakan tayamum saja supaya tidak ketinggalan sholat jamaah, sholat berjamaah. Karena kalau mandi lagi lama lagi, tayamum saja deh atau wudhu saja. Wah ini merupakan pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Seandainya pun kita dalam keadaan junub, kemudian muazin telah mengumandangkan iqomah untuk sholat, kita tetap mandi, kita tetap melaksanakan syarat yang paling urgen dalam ibadah adalah toharoh mandi. Mandi, kalaupun dapat jamaahnya alhamdulillah, kalau tidak dapat tidak ada masalah. Intinya di sini adalah tayamum itu tidak bisa dijadikan langkah atau dijadikan alat toharoh ketika masih ada air. Ketika masih ada air maka tetap toharoh itu tetap dengan air, terutama yang junub ya wajib mandi dulu, wajib mandi kemudian baru boleh sholat. Nah, cukup itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesalahan-kesalahan terkait toharoh. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan mulai pada kesalahan terkait ritual ibadah sholat itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustazi atas pemaparan materi yang luar biasa pada malam hari ini berkaitan dengan tema. Dan alhamdulillah kini saatnya kita masuk kepada sisi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Zoom atau bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp 081354440897 atau bisa angkat tangan melalui fitur raise hand di Zoom. Kita mulai pertanyaan yang pertama, Ustaz. Alhamdulillah sudah ada ini beberapa pertanyaan yang muncul dari para peserta kita. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya, kami pernah dengar untuk sholat Isya boleh diakhirkan atau ditunda. Apakah itu betul Ustaz? Apakah ada dalilnya? Syukron. Ya, berkenaan dengan sholat Isya ya, sholat Isya. Boleh tidak diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya. Karena sholat Isya ini panjang waktunya. Di antara waktu sholat yang paling panjang waktunya. Ya, ini tentunya berangkat dari sebuah hadis ya, hadis dalam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan terkait kebolehan menunda. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Muslim disebutkan taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba ammatul laili wa hatta nama ahlu al-masjid thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Nah, disebutkan di sini suatu ketika suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat Isya, beliau belum keluar dari tempatnya ke masjid ya. Jadi di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan keluar dari rumahnya ketika akan didirikan sholat ya, ketika sholat mau dilaksanakan. Nah, di malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama baru keluar, sehingga disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat Muslim ini,
sampai berlalu malam lama, kemudian penghuni masjid pun ketiduran, dan setelah itu beliau baru datang. Kemudian beliau mengatakan, nah ini adalah waktu sholat Isya yang tepat sekiranya tidak memberatkan umatku. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah ya ada kebolehan, memang ada yang disebut eh, waktu afdol untuk sholat Isya. Namun ya berkenaan dengan sholat jamaah, sholat jamaah itu perlu memperhatikan apa namanya, memperhatikan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi baik itu waktu dan jamaahnya. Situasi dan kondisinya dan siapa jamaahnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim ini, disebutkan adalah dalam jamaah sholat yang dimana eh, para makmumnya adalah para sahabat, dan imamnya adalah Nabi, dan bisa jadi pada waktu itu, bisa jadi karena eh, apa waktu sholat di Arab Saudi itu kadang berbeda antara musim dingin dan musim panas. Ya, musim dingin dan musim panas. Kadang kalau musim saya juga sudah lupa-lupa. Kalau biasanya kalau musim panas itu malamnya singkat, kalau musim dingin malamnya panjang. Nah, malamnya panjang. Sehingga bisa jadi ini diceritakan dalam di saat musim musim dingin umpamanya. Eh, jadi kembali sebenarnya pada melihat situasi dan kondisi. Jika jamaahnya mungkin memungkinkan untuk kita kondisikan eh, dan tidak menimbulkan fitnah, kita bisa sekali-kali menunaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan. Tapi kalau tidak memungkinkan dan bahkan menimbulkan fitnah, maka ya menunaikan waktu sholat Isya dalam berjamaah di masjid ya sesuai waktunya dan tidak menunda-nundanya hingga waktu-waktu yang kita sebutkan tadi bisa menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ama. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa melakukan sujud sahwi saat salah dalam sholat, dan kita ingin ketika sudah dalam beberapa waktu di luar dan kita ingin ketika sudah dalam beberapa waktu di apa ini? Dan kita ingat, afwan Ustaz, dan kita ingat ketika sudah dalam beberapa waktu di luar waktu sholat. Afwan Ya, Ustaz. terkait sujud sahwi ya, sujud sahwi. Jadi umpamanya lupa salah satu gerakan yang tidak termasuk rukun ya. Eh, Kalau termasuk rukun ya harus diganti rakaat itu. Karena batal rakaat tertentu kalau meninggalkan rukun. Umpamanya meninggalkan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, sehingga bisa diijbar atau diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah dan tentunya lebih utama untuk melakukan sujud sahwi. Nah, dalam kondisi seperti ini yang ditanyakan, kalau kita lupa sujud sahwi, ya tidak ada masalah, tidak perlu lagi diulangi. Apalagi ini sudah selesai sholatnya, kemudian baru ternyata saya lupa sesuatu, saya harusnya sujud sujud sahwi. Oh, tidak perlu diulangi, tidak perlu kembali sujud sujud sahwinya, karena ini sudah di luar waktu atau di luar sudah jauh dari waktu sholatnya. Dan sekali lagi sujud sahwi merupakan sesuatu yang sunnah dan tidak sampai pada dalam tataran wajib. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah, afwan Ustaz. Apa hukum memajang ayat Al-Quran di tembok sebagai hiasan rumah? Ya, ayat Al-Qur'an dipasang sebagai hiasan hiasan rumah. Tentunya para ulama kita membahas masalah ini, dan ini merupakan fitnah di akhir zaman sebenarnya. Pada hakikatnya Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk ditadaburi.
untuk dihafalkan. Nah, itu tujuannya Al-Quran, untuk dijadikan sebagai obat, bukan untuk dijadikan hiasan yang tidak dibaca, dan bahkan bisa seseorang itu terjatuh pada hal-hal yang sia-sia, dan bahkan bisa menyebabkan ayat-ayat Al-Quran tersebut ternodai. Umpamanya biasanya kalau di dinding itu ada cicak umpamanya, itu bisa bisa BAK di dinding yang kemudian mengenai ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini termasuk fitnah ya. Sehingga kita katakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran, kaligrafi-kaligrafi selayaknya dihindari, dihindari untuk dijadikan hiasan hiasan rumah, karena pada hakikatnya ayat Al-Quran itu kembali kepada tujuan asalnya. Ayat Al-Quran tujuannya untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk dipelajari, dan bukan untuk tujuan-tujuan yang seperti itu. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, masih dari hamba Allah. Apakah dagu wanita bagian daripada aurat yang wajib ditutup saat sholat Ustaz? Ya, dagu bagian dari wajah, uh, dari wajah. Sedangkan dalam apa uh, di antara hal yang boleh nampak, yang boleh nampak dalam sholat untuk wanita adalah bagian wajah dan uh, telapak eh, telapak tangannya, ya, telapak tangannya, dua telapak tangannya, bukan ini ya, telapak tangan yang di sini yang disebut dengan telapak tangan. Nah, wajah, terkait dengan wajah yang bagian mana? Yang namanya wajah, kalau dalam bahasa Arab, wajah itu adalah sesuatu yang kita lihat berhadapan. Nah, ini yang wajah, wajah yang di depan. Sehingga kalau kita bicara masalah dagu, dagu ini adalah bagian yang bawah, yang paling bawah dari wajah kita. Nah, ada bagian yang depan dan ada bagian yang di bawah. Nah, mungkin sudah kita pahami bahwasanya yang boleh nampak adalah bagian yang di depan saja. Nah, bagian yang di depan, sehingga bagian yang di bawah itu termasuk aurat wanita secara umum, aurat wanita yang secara umum dan yang tidak boleh nampak dalam 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 sholat. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Fardan dari Balikpapan. Ustadz, bagaimana untuk wanita yang wudhunya di area terbuka? Pada saat membasuh tangan sampai ke siku kan harus menggulung dengan gamis. Apakah diberi keringanan membasuh sebagian tangan saja? Jazakallahu khairan. Ya, berkenaan dengan masalah wudhu ya, masalah Nah, wudhu. Ustaz. Tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun wanita dalam persoalan ini. Yang namanya membasuh anggota tubuh, umpamanya lengan ya, disebutkan lengan. Membasuh lengan, membasuh tangan ya harus mulai dari ujung sampai sampai siku, sampai siku yang lebih, maksudnya dilebihkan siku itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tentunya jika masih ada area yang tidak terbuka, umpamanya yang tidak menampakkan aurat, ini pun sebenarnya kalau membasuh tangan sampai siku pun ya itu bisa menampakkan aurat bagi wanita. Nah, eh, sehingga sebaiknya wudhu itu bagi wanita jangan di tempat yang terbuka. Kalau kita lihat sebagian masjid itu menyediakan tempat wudhu yang tertutup bagi wanita. Eh, Maka ketika kita tidak mendapatkan tempat wudhu yang privasinya lebih, yang ada hanya tempat terbuka, itu bisa disiasati. Kalaupun memang tidak bisa wudhunya di rumah saja, tidak bisa. Ya, ini sudah mau lewat waktunya umpamanya, dan kita sedang safar, dan eh, yang ada cuma masjid yang WC-nya terbuka, tempat wudhunya terbuka, tidak ada WC khusus untuk wanita yang tertutup. Kita bisa siasati, bisa kita eh, apa menggelar kain begitu, sehingga
wudhunya bisa sempurna. Jadi tidak ada keringanan membasuh sebagian lengan dalam wudhu. Yang namanya wudhu ya wudhu dalam masalah basuhan anggota tubuh itu ya harus sempurna sesuai dengan yang eh, ketentuan wudhu untuk anggota tubuh basuhan yang dibasuh secara sempurna. Allah taala. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salihah. Mungkin ini sama tadi dengan pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mengakhirkan sholat Isya? Mungkin sudah terjawab mungkin ya. Nah, Ustaz. Mungkin kayaknya berulang ya. Ya. Kalau begitu kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Mohon petunjuk apabila junub saat safar bersama rombongan. Apakah boleh menunda saat sholat subuh sampai tiba di tempat tujuan? Ya. Atau tidak apa-apa ya, saya tambahkan kembali terkait Nah, Ustaz. mengakhirkan sholat Isya. Karena ini wanita yang bertanya, karena biasanya wanita sholatnya di rumah, umpamanya. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kita kalau wanita di rumah, kita akhirkan saja sholat Isyanya. Jadi kita katakan di sini, ya bisa saja kalau kita komitmen, yang penting tidak kebablasan. Karena sebagian wanita mau menjalankan sunnah, nanti tengah-tengah malam sedikit, jam-jam 9-an lah, baru jam 9 atau jam 10-an sholat isyanya, sesuai dengan apa yang kita sebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim tadi, tapi dengan syarat jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Walaupun dalam hadis-hadis yang lainnya juga disebut bahwasanya sholat yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Jadi tidak ada yang menyelisihi ini, yang menyebutkan bahwasanya di antara keutamaan sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah ya di awal waktunya. Ketika masuk waktu kemudian dia sholat, ya, itu adalah di antara waktu yang afdol. Wallahu taala alam. Kemudian kembali ke pertanyaan yang selanjutnya, apabila junub saat safar bersama rombongan, apakah boleh menunda sholat subuh sampai tiba di tempat tujuan? Ini juga perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi ketika junub, eh, apa namanya ya, kewajiban kita adalah mandi wajib. Tidak boleh menunda sholat subuh, dan sebagaimana yang kita sebutkan berkali-kali bahwasanya sholat subuh adalah sholat yang apa namanya, sholat yang paling singkat waktunya. Sehingga ketika mungkin junub maksudnya di sini mungkin mimpi basah ya. Kalau dalam keadaan safar, kemudian capek, akhirnya mimpi basah. Mimpi basah yang mewajibkan dia harus mandi sebelumnya. Nah, ini yang seperti ini bisa disiasati, bisa minta izin umpamanya dengan rombongan untuk singgah ke rest area atau di masjid yang disediakan tempat mandi, kemudian dia mandi wajib di situ, kemudian dia bisa sholat subuh di tepat tepat waktu. Jadi tidak ada istilah boleh menunda waktu sholat subuh, tidak ada, kecuali dalam keadaan memang di daerah yang tidak didapati rest area yang ada airnya, atau masjid yang ada airnya yang melimpah. Dalam keadaan memang tidak ada air ya, tidak ada air, boleh boleh tayamum dalam keadaan yang seperti ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau ada air, maka tidak ada alasan untuk tidak tidak mandi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya dari Hamid. Afwan, Ustaz, kalau ada sholat sunnah 2 rakaat, rakaat terakhir kita kelebihan rakaat, malah bangkit 3 rakaat. Ketika sudah terlanjur berdiri dan baca Al-Fatihah, lalu tiba-tiba teringat lebih 1 rakaat, apakah dalam hal ini kita langsung duduk tahiyat akhir? Karena saya pernah dengar juga, kalau sudah terlanjur berdiri, maka rakaat keduanya dianggap tidak sah. Makanya lanjut saja kalau sudah terlanjur berdiri dan baca Al-Fatihah. Nah, Ustaz. Oke. Jika seorang lupa ini dalam sholat sunnah, umpamanya dalam sholat sunnah, eh, secara pribadi sebenarnya ketika sudah
berdiri secara sempurna untuk rakaat selanjutnya, rakaat tambahan ya, rakaat tambahan eh, ketika dia bukan sholat witir ya, sholat witir dia adalah sholat yang genap, harusnya 2 rakaat. Maka hendaknya ditambah kembali, sekalian tambah jadi 4 rakaat, sekalian tambah untuk 4 rakaat. Nah, karena anggapan bahwasanya rakaat yang kedua dianggap tidak sah atau tidak benar. Eh, Rakaat yang kedua tetap dianggap sah karena kita yakin kita sudah sholat dengan 2 rakaat yang setelahnya, cuma kelebihan. Cuma kelebihan, maka tidak ada masalah untuk menambah, untuk menggenapkan rakaat, eh, rakaat sholat sunnah kita menjadi genap, ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Siti Hardiani. Ketika sadar, biasa singgah di masjid yang tempat wudunya terbuka. Jadi kadang kami sebagai muslimah mau berwudu takut tersingkap aurat. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagian kaki, tapi bagaimana cara kami berwudu di bagian kepala? Apakah boleh mengusap jilbab bagi kami saja? Ya, berkenaan dengan mengusap, eh, mengusap kudung ya, mengusap jilbab yang ada di atas. Wallahu taala alam. eh, Secara hukum asal, ya, secara hukum asal ya wudhu itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan antara lelaki maupun wanita. Dalam keadaan yang seperti ini, sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi ya, bahwasanya ya kalau bisa disiasati dalam keadaan memang kita tidak dapat tempat yang tertutup. Kita bisa siasati dengan membentangkan kain umpamanya sehingga masing-masing kita bisa wudhu dengan sempurna. Nah, umpamanya kita sendirian, nah, dalam keadaan terbuka, sebenarnya masih bisa dia siasati untuk mencari tempat yang lebih tertutup umpamanya. Dan kalaupun kita sudah cari masjid dalam keadaan safar, walaupun wanita wanita seharusnya tidak bersafar dengan seorang diri, ya. Tidak boleh seorang wanita bersafar dalam seorang diri, harus ditemani oleh mahramnya. Itu hukum asalnya. Nah, anggaplah tidak dalam keadaan safar, dalam kota, dalam keadaan waktu sempit, tidak ada teman yang menemani, sendiri. Ini kemungkinan yang terakhir ya, kemungkinan yang terakhir. Eh, Sebagian para ulama kita menyebutkan bahwasanya boleh mengusap mengusap imamah, mengusap eh, apa apa namanya, kain di kepala imamah itu yang melengket, yang sulit untuk dilepaskan. Sebagian ulama membolehkan untuk mengusap. Ya, ini salah satu dari pendapat para ulama kita yang membolehkan mengusap eh, imamah yang kemudian dikiaskan dengan jilbab. Tapi kalau kami sendiri lebih memandang bahwasanya apa berwudu itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membasuh kepala dengan sempurna tanpa ada penghalang yang menghalangi. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ustadz izin bertanya, wudhu ketika berkumur cukup 1 kali saja berbarengan dengan memasukkan air ke hidung atau dan berkumur dan hidung terpisah atau berkumur dan hidung terpisah masing-masing 3 kali. Oke. Terkait madmadah dan istinsyak ya, berkumur, Nah, dan eh, memasukkan air ke hidung. Ini adalah eh, satu rangkaian yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rangkaian wudhu yang mungkin tidak, bukan yang tidak disebutkan dalam ayat yang wudhu secara jelas, tapi disebutkan dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dihukumi oleh para ulama kita. Berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung, merupakan satu di antara wajib dalam wudhu yang harus dilakukan. Bagaimana caranya? Apakah cukup 1 kali saja? Maksudnya mungkin
bersamaan ya, apakah bersamaan atau terpisah. Nah, eh, wallahu taala alam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya, mencontohkan bahwasanya menciduk satu kali air yang kemudian memasukkan ke dalam mulut sekaligus kepada hidung, menghirup eh, masukannya ke dalam hidung. Jadi sekali ya, sekali maksudnya sekaligus untuk kumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke hidung, tidak dalam keadaan terpisah. Bisa dilakukan sekali dan maksimalnya 3 kali. Ya, tergantung kita wudhunya sekali-sekali atau 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali. Wallahu taala. Pak Ustadz, pertanyaan dari Jusniati. Bismillah, izin bertanya Ustadz mengenai sholat sunnah rawatib qobliyah duhur. Apakah boleh sekaligus 4 rakaat satu kali salam atau dua rakaat dengan 2 kali salam? Nabi SAW bersabda, "Sholatul laili wa sholatul nahari masna masna." Sholat yang dilakukan di siang hari atau dilakukan di malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Tidak boleh digabung antara sholat yang kita lakukan 4 rakaat seperti yang disebutkan di sini qobliyah duhur, mau 4 rakaat dilakukan sekaligus, kita katakan jangan. Sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili atau sholatul nahari masna masna, 2 rakaat 2 rakaat yang ditutup dengan atau yang diantarai dengan salam antara 2 rakaat 2 rakaat. Jangan dilakukan 4 rakaat kecuali dalam kondisi yang tadi ya yang ditanyakan sebelumnya, yang luput, yang lupa akhirnya terlanjur berdiri untuk rakaat yang selanjutnya dan ingat ternyata ini sudah 2 rakaat dan ini ditambah, akhirnya boleh untuk menambah, untuk menggenapkan menjadi 4 rakaat supaya tidak ganjil. Wallahu taala alam. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena ini sudah 21.47. Nah, Ustadz. Baik, Ustadz. Dari La Mawina. Bismillah. Bagaimana tata cara sujud sahwi pada saat tarbiyah ketika ada teman yang membaca ayat sajadah? Apakah harus menghadap kiblat lalu masing-masing sujud atau harus ada komando dari yang membaca ayat sajadah? Nah, Ustaz. Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah sujud tilawah ya, bukan sujud sahwi. Nah, Sujud tilawah maksudnya ketika membaca ayat-ayat sajadah, disunnahkan untuk sujud. Adapun sujud sahwi ketika seorang lupa satu di antara gerakan atau bacaan sholatnya, sujud sahwi, sujud lupa. Adapun sujud tilawah, sebagaimana yang dimaksudkan mungkin dalam pertanyaan ini, bagaimana kalau dalam tilawah berjamaah umpamanya, dalam kasus tarbiyah, ada teman yang baca ayat sajadah. Apakah harus menghadap kiblat? Pertanyaan pertama, iya. Diusahakan untuk menghadap kiblat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara sujudnya? Apakah masing-masing sujud atau harus ada komando dari yang membaca ayat sajadah? Ayo, sujud sama-sama. Ya, tidak seperti itu. Kita harus perhatikan apakah yang membaca ayat 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 sujud tilawah itu sujud atau tidak. Nah, kalau yang membaca sujud, maka kita juga ikut sujud bagi yang mendengarkannya, bagi yang istima, ikut sujud sebagaimana yang kita sebutkan tadi, diusahakan untuk menghadap kiblat. Kalau qori'nya yang sedang membaca tidak sujud, maka kita juga tidak ikut sujud. Tanpa harus ada komando, yalah, ya, ayo kita sujud sama-sama. Tidak perlu. Cukup memperhatikan apakah qori'nya itu sujud, maka kita juga disunnahkan untuk sujud bersama yang membaca ayat sajadah tersebut. Wallahu taala a'lam. baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab dan kami sampaikan bahwasanya ketika ada Tidak masalah. pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah
Masih ada terakhir, pertanyaan terakhir Oh, sekali. nah, Masya Allah. Ya, sayang tidak Baik, masalah yang dijawab satu ini. pertanyaan terakhir ini. Baik, kami lihat Ustaz. Dari Ummu Salihah, Insya Allah. Afwan Ustaz, bagaimana seharusnya kalau kita sholat di masjid yang tidak ada apa itu hijab pemisah antara laki-laki dan perempuan? Apakah kita harus buka cadar sementara ada laki-laki asing? Syukran Ustaz. Ya, yang pertama tentunya sholat bagi wanita yang paling afdol adalah di rumahnya. Cuma memang ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita mau tidak mau harus sholat di tempat umum dalam keadaan waktu sholat yang sempit, tidak memungkinkan lagi kembali ke rumah atau ke tempat-tempat yang privasinya bisa kita dapatkan. Dalam keadaan yang seperti ini, kita dalam kondisi dapat masjid yang tidak ada pemisah, tidak ada hijabnya, maka tidak ada masalah bagi wanita-wanita yang apa namanya yang memakai cadar untuk memakai cadarnya pada saat sholat. Walaupun pada hukum asalnya ketika sholat wanita itu tidak boleh pakai cadarnya, tapi dalam kondisi tertentu seperti ini maka dibolehkan untuk tetap memakai memakai penutup wajahnya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga setelah kajian ini insya Allah kita semua bisa memperbaiki sholat kita, bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga kesadaran kita, kekhusyuan kita, dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Irsyad Rafi LCMH, Hafizahullah Ta'ala, atas ilmunya yang sangat bernas dan bermanfaat pada malam hari ini. Dan juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak dengan penuh perhatian, Alhamdulillah, dan terkhusus kepada para penanya sekalian. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.